Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau sedikit share kegiatan aku di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti judulnya, hari ini kita sambil cerita tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang punya penghasilan sendiri. Sebelum mulai ceritanya, aku mau sedikit disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau semua yang aku ceritakan ini tuh gak ada niatan buruk sama sekali. Jadi aku pengen sharing aja. Sama sekali gak ada niatan untuk sombong atau berbangga diri. Jadi murni sharing aja. Siapa tahu teman-teman ada yang lagi bingung mau mulai ngonten tapi masih banyak pertimbangan, atau teman-teman di sini memang lagi ada rencana untuk mulai mencari penghasilan tambahan. Mungkin sedikit cerita aku ini bisa memberi gambaran ya, kira-kira kalian mau lanjut ngonten atau enggak. Oh iya, aku juga sekalian mau menekankan bahwa aku sama sekali nggak menganggap ibu rumah tangga yang punya penghasilan sendiri itu lebih baik daripada ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, karena semua ibu rumah tangga itu sama. Apapun yang sedang kita lakukan sekarang itu pasti adalah pilihan terbaik, dan kita pasti juga mengusahakan yang terbaik untuk keluarga kita. Jadi ayo langsung aja kita mulai ceritanya ya. Sumber penghasilan yang aku bahas di video ini tuh sumber penghasilan dari hasil ngonten atau sebagai konten kreator gitu ya teman-teman. Jadi untuk sekarang aku tuh lagi aktif ngonten di dua sosmed ya teman-teman, yaitu di Instagram dan di YouTube ini. Jadi dengan kondisi seperti sekarang, penghasilan yang bisa aku dapatkan dalam 1 bulan tuh lumayan ya teman-teman menurutku. Ini aku mau spill nominalnya dikit aja ya, sebagai gambaran besar aja, tapi nggak bisa dijadikan patokan pasti karena memang penghasilan dari konten kreator ini tuh naik turun banget dan gak bisa diprediksi, tergantung seberapa rajinnya kita membuat konten-konten baru. Aku gak bisa menjelaskan secara gamblang, cuma untuk penghasilan dalam 1 bulan itu pastinya lebih dari 5 juta ya teman-teman. Dan penghasilan aku sekarang ini tuh gak ada apa-apanya dibandingkan penghasilan dari konten kreator lain yang udah lebih dulu ngonten daripada aku dan yang jumlah subscriber atau followersnya tuh lebih banyak. Jadi cerita aku ini tuh gak ada sama sekali niatan untuk sombong ya teman-teman, karena apa juga yang mau disombongin, karena masih banyak yang lebih di atas aku. Seperti yang udah sering banget aku sebutkan di video-video aku sebelumnya, penghasilan yang sekarang tuh dari 3 sumber teman-teman, yaitu dari gaji YouTube, dari Shopee Affiliate, dan dari endorsement. Apakah di awal ngonten langsung dapat penghasilan sebanyak ini? Tentunya enggak sama sekali ya teman-teman. Jadi sekarang kita cerita ke awal dulu. Aku memulai dunia perkontenan ini tuh dari YouTube teman-teman. Jadi aku mulai upload video pertama kali di YouTube tuh di bulan Agustus tahun 2021, dan itu pun gak langsung banyak yang nonton ya teman-teman. Jadi pertama kali upload tuh yang nonton cuma sekitar 300 orang atau 200 orang gitu. Tapi ya karena pada dasarnya aku tuh suka ngerekam, suka edit video, jadi aku lanjutin aja upload terus sampai ada salah satu video aku yang tiba-tiba booming. Dan alhamdulillah di bulan Desember, jadi 4 bulan setelah aku upload video pertamaku, akhirnya aku bisa monetisasi. Dari situ alhamdulillah di bulan berikutnya aku bisa gajian pertama YouTube, dan itu nominalnya juga nggak terlalu banyak seperti orang-orang. Jadi aku cuma terima gaji sebanyak 2,5 juta. Tapi makin lama di bulan berikutnya tuh penghasilan aku semakin turun teman-teman. Dan sampai sekarang akhirnya aku cuma bisa gajian YouTube 2 bulan sekali teman-teman. Jadi emang untuk ngumpulin dolar di YouTube tuh susah banget, gak segampang yang kita bayangkan. Jadi sekarang untuk 1 bulan tuh aku cuma bisa mengumpulkan gaji dari YouTube tuh sekitar 800.000 teman-teman. Dan itu tidak memenuhi nilai nominal agar gaji itu bisa cair. Jadi nunggu 1,3 juta dulu minimal baru bisa masuk ke rekening kita. Kalau ditanya sedih atau enggak, tentunya sedih ya, karena nggak bisa gajian tiap bulan dan views aku tuh juga lumayan turun ya akhir-akhir ini. Tapi itu sama sekali nggak membuat aku pengen berhenti untuk upload video di YouTube, karena emang udah candu gitu, kayak udah jadi kegiatan aku sehari-hari. Nah, walaupun aku nggak bisa gajian YouTube tiap bulan, tapi masih ada sumber penghasilan yang kedua teman-teman, yaitu dari endorsement. Penghasilan dari endorsement ini tuh justru lebih banyak daripada gajian YouTube aku setiap bulan teman-teman. Jadi emang lumayan banget. Memang kunci utama untuk bisa terus lanjut di dunia perkontenan ini tuh ada satu teman-teman, yaitu konsisten. Kalau kita bisa konsisten upload dan membuat konten-konten yang menarik, insya Allah akan banyak tawaran endorsement yang datang. Tapi memang untuk bisa konsisten itu tuh susah banget. Bahkan sampai sekarang tuh aku juga masih terus berusaha untuk bisa konsisten upload 2 kali dalam seminggu, dan itu emang susah sih, harus diakui. Sepengalaman aku, kalau aku upload videonya tuh acak-acakan, kayak nggak teratur jadwal uploadnya, itu views aku tuh menurunnya lumayan drastis ya teman-teman, dan otomatis penghasilan aku tuh juga menurun. Jadi mau nggak mau sih ya, kalau pengen terus bertahan dan pengen viewsnya tuh stabil, kita harus bisa konsisten. Selain dari YouTube, endorsement itu juga datang dari Instagram ya. Nah sekarang aku cerita sedikit bagaimana ceritanya sampai Instagram aku tuh juga naik followersnya. Pada awalnya Instagram yang aku pakai itu tuh cuma Instagram pribadi biasa, dan followersnya
followersnya sekitar 1600 gitu, karena memang aku nggak pernah upload konten apapun, jadi emang isinya tuh cuma foto-foto pribadi dan keluarga aja. Sampai suatu hari aku tuh kayak iseng aja pengen upload potongan video budgeting aku ke Reels Instagram. Jadi awalnya aku tuh cuma upload Reels 1 bulan tuh 1 kali aja teman-teman, tapi nggak nyangka ternyata tuh responnya bagus banget, dan dari situ followers aku yang awalnya 1000-an naik jadi 4000-an gitu. Bahkan ada salah satu video di Reels yang ditonton sampai 45.000 kali gitu, dan dari situlah aku memutuskan untuk fokus bikin konten budgeting di Instagram pribadi aku. Dan dari situlah akhirnya followers perlahan-lahan juga naik, dan aku dapat tawaran endorsement pertama kali di Instagram tuh pas followers masih 8.000-an gitu. Dan untuk 2 Reels aku cuma pasang harga 150.000 teman-teman pada saat itu. Jadi itu tadi sedikit cerita tentang endorsement, dan sekarang kita lanjut ke sumber penghasilan ketiga, yaitu Shopee Affiliates. Sebenarnya aku tuh udah join Shopee Affiliate sejak pertengahan tahun 2021 teman-teman. Jadi sebelum aku punya YouTube, sebelum aku ngonten di Instagram, aku tuh udah join Shopee Affiliate. Cuma pada saat itu aku tuh bingung mau share link di mana, karena Instagram aku juga followersnya masih di bawah 10.000, jadi aku nggak bisa naruh link di Instagram Story. Dan saat itu aku juga belum punya YouTube ya. Sampai akhirnya aku baru bisa aktif bagi-bagi link itu di bulan Agustus 2021 pas aku udah punya YouTube. Aku tuh inget banget, jadi penghasilan pertama aku dari Shopee Affiliates tuh cuma 16.000, dan itu di bulan Agustus ya kalau nggak salah. Nah, bersamaan dengan salah satu video YouTube aku yang booming, yang aku ceritain, yang aku bisa monetisasi tadi, komisi Shopee Affiliates aku juga naik, yang awalnya cuma puluhan ribu, akhirnya aku tuh bisa mendapat komisi 1.200.000 itu di bulan Januari 2022 teman-teman. Itu aku senangnya bukan main, Masya Allah. Kayak nggak nyangka gitu loh teman-teman rasanya, tapi emang kalau udah rezeki kita tuh nggak perlu khawatir ya, gimana pun caranya pasti akan sampai ke tangan kita. Memang agak beda dari cerita teman-teman lain ya, yang baru join Shopee Affiliates langsung dapat komisi jutaan. Kalau aku tuh nggak teman-teman, jadi joinnya tuh dari bulan Juni, cuma aku baru bisa ngerasain hasilnya tuh di bulan Januari 2022. Jadi nunggunya tuh sekitar 7 bulan ya baru kerasa. Memang kalau di dunia perkontenan ini tuh tiap orang pasti punya kesulitannya masing-masing ya teman-teman. Kita tuh nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Contohnya di YouTube ini, mungkin ada orang yang baru upload 2 video langsung bisa monetisasi, ada yang nunggu 100 video dulu, atau mungkin ada yang di tengah-tengahnya nunggu 50 video baru bisa monetisasi. Kalau menurutku itu tuh udah jalan dari Allah ya teman-teman. Kita tuh hanya bisa mengusahakan untuk membuat video yang terbaik, mengusahakan untuk konsisten upload, mengusahakan untuk membuat konten yang menarik, tapi hasilnya seperti apa tuh bener-bener di luar jangkauan kita. Jadi pas video aku ada yang booming, aku tuh juga sama sekali nggak menyangka, dan kalau aku pikir-pikir lagi aku juga nggak tahu kenapa video itu bisa tiba-tiba booming. Jadi aku uploadnya tuh udah 1 bulan sebelumnya, tapi baru booming di bulan berikutnya. Itu kayak terjadi tiba-tiba gitu loh teman-teman. Nah, itu tadi adalah sedikit cerita aku ya, udah panjang lebar banget. Sekarang kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya, sama seperti pekerjaan yang lain, menjadi konten kreator tuh ada enak gak enaknya ya. Sekarang kita bahas enaknya dulu ya. Yang pertama, kita tuh bisa punya penghasilan yang lumayan dari rumah tanpa meninggalkan anak kita ya. Jadi bisa disambi dengan ngurus rumah, bisa disambi ngurus anak juga. Selain itu, penghasilan yang kita dapatkan tuh lumayan banyak ya teman-teman, menurutku pribadi. Apalagi kalau ada konten kita yang tiba-tiba booming dan viral gitu, pasti penghasilannya juga naik berlipat-lipat. Selain itu, menjadi konten kreator tuh bisa banget untuk menjadi ide mengisi waktu luang yang bermanfaat ya, karena dulu aku pernah juga ada di fase yang kayak kurang kerjaan di rumah, dan ujung-ujungnya aku malah mengisi waktu luang itu dengan scroll e-commerce dan shopping yang tiada henti, dan otomatis jadi boros banget. Jadi menyibukkan diri kayak gini tuh bisa banget menjadi solusi agar kita tuh teralihkan ya teman-teman, dari sifat konsumtif menjadi sifat produktif. Nah, itu tadi adalah beberapa poin enak-enaknya menjadi konten kreator ya. Sekarang kita ke nggak enaknya. Kalau menurut pengalaman aku pribadi, nggak enaknya menjadi konten kreator itu ketika kita dikejar-kejar deadline dan bebarengan dengan kegiatan di rumah yang lagi banyak juga. Nggak jarang kita tuh harus mengorbankan waktu tidur kita, jadi jam tidur semakin sedikit karena harus mengerjakan video nunggu ke anak kita tenang dulu. Dan ada juga waktu dimana kita tuh masih sakit tapi deadline udah deket, itu mau nggak mau tetap dipaksain untuk
untuk ngerjain videonya sampai selesai ya. Bukan selalu tentang uangnya sih, tapi ada rasa tanggung jawab yang melekat ya teman-teman. Jadi kayak beban gitu kalau udah janjiin untuk nyelesain video tanggal sekian, tapi ternyata tuh kita nggak bisa nepatin janji itu. Jadi ya sama seperti pekerjaan yang lain, kita tuh harus selalu mengusahakan yang terbaik semampu kita ya. Sejauh ini nggak enaknya menjadi konten kreator yang aku rasain sih masih itu aja ya teman-teman. Lagian ini aku juga masih seumur jagung banget, masih 1 tahunan ya jadi konten kreator. Kalau ada yang mau nambahin enak gak enaknya jadi konten kreator, boleh banget ya komen di bawah biar bisa dibaca sama teman-teman yang lain. Nah itu tadi adalah sedikit cerita dari aku ya teman-teman, dari awal video sampai sekarang baru selesai, lumayan panjang juga ya ceritanya. Sekarang kita bisa balik lagi ke videonya. Jadi ini tadi tuh aku share sedikit kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Jadi tadi aku udah jemur baju, terus aku beresin hasil belanja bulanan, jadi aku masukin ke wadahnya. Terus tadi aku juga udah refill beberapa bahan makanan yang emang udah habis. Dan sekarang aku mau lanjut masak nasi untuk persiapan makan siang ya teman-teman. Sebelumnya ini aku cuci dulu berasnya. Jadi aku tuh tim yang nyuci beras 2 kali ya. Kalau kalian tim yang mana teman-teman, yang nyuci beras 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, boleh ya komen di bawah. Sambil nungguin nasinya matang, ini mau aku tinggal mandi sebentar karena udah gerah banget. Setelah beres mandi tentunya aku lanjut skincarean ya, karena emang aku tuh nggak bisa banget rasanya untuk skip skincarean karena emang udah jadi rutinitas sehari-hari ya. Aku tuh termasuk orang yang wajib banget pakai toner karena seperti yang udah sering aku bilang, kulitku tuh normal cenderung kering ya, jadi kayak butuh banget aja gitu rasanya sama toner. Beberapa minggu ini, sekitar 3 mingguan lebih gitu, aku lagi pakai toner dari Skintific 5 times Ceramide Soothing Toner. Toner ini mengandung 5 jenis kandungan ceramide yang berbeda, berfungsi untuk menjaga skin barrier agar terhindar dari berbagai permasalahan kulit. Selain itu, juga terdapat kandungan probiotik kompleks dan kalendula yang efektif untuk membantu menenangkan kulit dan menangani kemerahan, kulit sensitif dan berjerawat. Seperti yang udah aku bilang tadi, aku udah pakai toner ini sekitar 3 mingguan ya teman-teman. Dan setelah rutin pakai toner ini selama 3 minggu, aku merasa kulitku tuh jadi lebih calm ya. Pokoknya kulit aku tuh jadi lebih stabil aja, kayak nggak pernah tiba-tiba muncul jerawat, atau nggak pernah juga yang muncul kemerahan. Toner ini sama sekali nggak berbau karena memang nggak ada kandungan parfum. Teksturnya juga kayak air, jadi cepet banget meresapnya. Dan setelah tonernya meresap tuh langsung seketika kerasa kulit jadi lembab banget ya teman-teman. Untuk cara pakainya bisa pakai kapas atau langsung aja dari tangan kayak aku gini ya. Kebetulan seminggu kemarin tuh aku lagi main ke rumah orang tuaku dan di sana tuh lagi berangin banget. Biasanya kalau udah kayak gitu kulitku suka jadi kering mengelupas. Tapi alhamdulillah ternyata kulitku tuh sekarang sama sekali nggak terpengaruh loh teman-teman, sama sekali nggak kering. Ya salah satunya karena aku rutin pakai toner dari Skintific ini. Pokoknya toner dari Skintific ini tuh bisa banget menjadi solusi instan untuk menenangkan dan mengurangi kerusakan skin barrier. Aku suka banget sama toner ini dan menurutku recommended banget terutama buat teman-teman yang kulitnya kering atau sensitif ya. Setelah pakai toner aku lanjut pakai moisturizer dan sunscreen seperti biasa, nggak boleh di skip. Dan nggak kerasa kita udah sampai di akhir video loh teman-teman. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai selesai. Semoga yang aku share hari ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.